kita coba untuk masuk ke gelombang alfa, kemudian untuk bicara dengan dia. Ketika kita udah influence, dia udah nggak gitu lagi. Jadi dia itu ada sedikit koma yang mendalam terhadap manusia. Aku merasakan sakit hatinya dia terhadap manusia. Manusia itu merupakan salah satu ancaman. Dia bilang, oke, saya mau berubah tapi pelan-pelan gitu. Halo, saya Maria Listiawati. Setelah saya mengikuti seminar Dreams and Goals, saya merasa apa yang saya masukkan ke dalam dream saya semua tercapai, termasuk di mana saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya bisa memikirkan apa yang saya inginkan tiba-tiba datang, dan terakhir saya bisa memecahkan omset di mana tempat saya bekerja. Setelah mengikuti seminar Dreams and Goals tahun lalu, saya langsung menerapkan ilmunya dengan melakukan afirmasi, menuliskan apa yang menjadi goal saya. Nggak pernah menyangka tahun ini salah satu goal saya terwujud, yakni membeli rumah di masa pandemi. Dan bisnis diizinkan boleh bertumbuh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau saya lihat Pak, sebenarnya ini ada berapa banyak sih hewannya? Kalau jumlah hewannya sendiri itu ada sekitar 560-an. Oh, 560. Ada berapa spesies? Spesies sekitar 180-an spesies. Oh gitu, banyak banget ya. Dan lumayan lengkap sih ya Pak ya? Lumayan, cuma yang big-nya kita belum ini. Belum Ya, ada. udah ada harimau, Ya, harimau. singa ya. Betul. Dan oke sih kalau saya lihat ya.
sudah berusaha untuk komunikasi dengan Cantik, ya. Kemudian dia sudah jauh lebih tenang karena dia ini kita coba untuk masuk ke gelombang alfa, kemudian untuk bicara dengan dia supaya dia tahu bahwa orang yang ada di sini tidak bermaksud jahat, ya. Dan dia jauh lebih tenang sekarang, ya. Dan seperti kita lihat dia sudah lebih rileks dibandingkan tadi, ya. Karena sudah ada rasa trust dalam diri dia bahwa orang-orang yang ada di sini itu tidak akan menjahati dia, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita masuk dengan gelombang alfa, pada saat kita masuk ke gelombang alfa bersama dengan dia, membawa dia juga untuk masuk ke gelombang alfa, umumnya mereka akan lebih rileks, sehingga pada saat mereka lebih rileks itu, dia akan jauh lebih tenang bawaannya. Saya tadi udah mencoba mendalami jelita. Memang dia agak bermusuhan sama manusia. Nah, kenapa bisa bermusuhan? Salah satunya itu dia memang pernah kena pukul, ya. Saya melihat ada seperti tongkat dan dia sangat gak suka sekali dia seperti kena pukul lah sama manusia. Kemudian dia juga tipikalnya itu harimau yang kalem sebetulnya, ya. Dia nggak mau gerasa gerusu atau nggak terlalu heboh, ya. Dia lebih ke kalem. Jadi biasanya dia menyukai yang tenang-tenang gitu loh. Jadi kalau ada suara-suara yang kasar, kemudian ada gerakan yang kasar, dia akan melindungi diri dia. Dia nggak mau. Dia takut terancam. Nah, jadi supaya dia nggak terancam, dia menarik diri. Nah, begitu. Kemudian setelah kita coba influence, kita bilang bahwa di sini itu dia akan dirawat, dia akan diperhatikan kesehatannya, dia juga akan diperhatikan makanannya, suasana tempat tinggalnya. Jadi dia akan disayang, dipelihara dengan baik. Jadi manusia itu bukan ancaman. Itu saya coba tekankan sama dia. Dan kelihatannya sih setelah kita coba untuk menginfluence dia sudah tidak menyeringai lagi. Tadinya awal-awal kita ngelihat dia langsung menyeringai gitu kan. Nah, ketika kita udah influence 2 kali, kita ngintip dia lagi, dia sudah tenang. Dia udah nggak gitu lagi. Tadi aku MP jelita, jadi dia itu ada sedikit, bukan sedikit ya, tapi trauma yang mendalam terhadap manusia. Aku merasakan sakit hatinya dia terhadap manusia gitu. Jadi ada rasa tidak percaya kepada manusia. Manusia itu merupakan salah satu ancaman bagi dia. Jadi kalau misalkan melihat manusia itu, dia nggak akan welcome gitu. Lalu kalau apalagi kalau misalkan dengar suara-suara yang kencang, yang keras, itu membuat dia tuh terganggu banget. Dan aku lihat dia ada trauma di tangan sebelah kanan sini. Pernah dia merasakan sakit. Nah, itu sakitnya itu ya mungkin diakibatkan oleh seseorang yang membuat dia itu menjadi trauma. Tadi kita udah bilang sama dia, yuk kamu harus percaya lagi ya sama manusia gitu loh. Karena ada Mas Dian di sini, kiper yang lainnya itu sayang sama kamu. Jadi kamu jangan kepikiran yang dulu-dulu yang jahat sama kamu tuh udah lewat. Gitu. Iya. Jadi yang sekarang yang di depan kamu tuh semuanya tuh kipernya tuh baik gitu loh. Dan tahu apa Mas reaksinya dia? Tadinya pas kita undang dia itu dia defense,
dia mundur, dia kasih dia taringnya. Lama-lama tuh dia kayak turun ke bawah. Jadi ngerangkak gitu. Dia bilang, oke, saya mau berubah tapi pelan-pelan gitu. Nah, mungkin dari Mas Diannya yang dan kiper-kiper lainnya yang kasih lihat lah ya. Iya. Kalau masih Siap. banyak manusia baik tuh yang sama satwa liar itu Iya. masih banyak gitu. Pertama sih, tadi saya udah coba ngomong sama bener juga. Tadi waktu pertama saya ente jelita, nah dia masuk itu begitu, Ah, seperti itu. pasang gigi, Mengaum. Nah, Dengar ya suaranya ya? yang pas mau influence tadi, itu dia tuh bener-bener tiduran. Ya, kelencaran Sampai ya. saya bantu healing, ya saya coba mau dielus. Cepat sekali perubahannya dan dia sudah jauh lebih rileks sekarang. Berarti kalau cantik juga bisa, ya jelita memang perlu waktu lebih lama, tapi saya yakin jelita juga semestinya bisa. Dengan influence yang terus-menerus harusnya jelita bisa. Jadi tadi saya sudah ajarkan dengan kipernya apa yang dia harus lakukan, ya, supaya jelita bisa pelan-pelan membuka hati dia kepada kipernya.